Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi pada program spesial Ramadan Alba Mabar. Mari belajar agama di bulan Ramadan. Bersama saya Raffi Fauzan, kita akan ngabuburit bersama menunggu datangnya waktu maghrib dan berbuka puasa sambil belajar ilmu agama. Pemirsa, kita akan terlebih dahulu menyaksikan video kenangan almarhumah Umi Sajaah yang akan tayang berikut ini. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Wafatna uli menuju ayat dinari ya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha ala hawatin dakhalatil jannah. Dakhalatil jannah. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Buya Rito, Buya. Masya Allah, kata Allah. Ibu bapak, Umi teh mayit anu saya. Umi teh mayit anu saya. Umi teh mayit anu saya. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Pemirsa, demikianlah kita baru saja menyaksikan bersama-sama video kenangan almarhumah
Umi Hajah Syajaah, ibunda kita semua, Ummahat Pondok Pesantren Al-Basyariah. Dan spesial Alba Mabar pada episode kali ini kita akan lebih membahas pada tahsinul mayyit. Kita akan belajar tentang akhlak-akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh almarhumah Umi di sepanjang hidupnya. Dan pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan guru kita yang akan berbagi ilmu, menyampaikan nasihatnya pada episode kali ini, yaitu Kiai Haji Dede Miftahuddin. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Basyariah 1 Cibaduyut. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ustadz, kita langsung saja masuk pada tema kajian kita pada sore kali ini, yaitu cerdasnya orang yang mengingat kematian. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi muhkami kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai-bagai kenikmatan kepada kita, yang telah berbagai-bagai ni'am dianugerahkan kepada kita, sehingga tidak ada detik dan tidak ada menit terkecuali dalam detik menit itu ada kenikmatan Allah yang diberikan dan dikirimkan kepada kita. Coba kita berpikir semua, kita mengingat tiap detik, tiap menit mata ini bisa melihat, tiap detik, tiap menit telinga ini bisa mendengar, tiap menit, tiap detik jantung ini bisa berdenyut, dan tiap detik, tiap menit kita pun menghirup oksigen udara milik Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya kalau kita tidak mengabdi, kalau kita tidak berbakti, kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pertemuan di sore Ramadan yang termasuk kepada Ashrul Awakhir ini dalam rangka tahsinul mayyit, kita menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum al-maghfur laha Hajah Umi Syajaah. Kemudian sebelum menceritakan akhlak-akhlak mulia beliau, maka seyogyanya kita akan merenungi bagaimana hal yang pasti datang kepada kita, dan diantaranya kematian. Dalam ayat yang telah dibaca dari surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 tadi di muqaddimah, yang pertama kalimatnya tabarakallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kekuasaan, memiliki segala kerajaan, sehingga tidak ada kekuasaan dan kerajaan yang hakiki terkecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang diusahakan oleh manusia, kerajaan dan kepemimpinan yang diikhtiarkan oleh makhluk, itu adalah kekuasaan dan merupakan
kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada diri makhluk, ada pada pribadi seseorang, itu hanya pinjaman sebentar dari Allah Subhanahu wa taala yang satu waktu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kekuasaannya itu sendiri ataupun pemangku kekuasaan itu sendiri akan diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala hal, dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil, dari matahari yang besar sampai atom yang sangat tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian ayat itu diteruskan, setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dalam kalimat dan ayat itu lafaz kematian didahulukan daripada kalimat kematian atau kehidupan, maaf. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut didahulukan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan oleh Allah disebutkan di belakangnya. Apa makna? Apa arti dan pelajaran daripada ayat yang tadi disebutkan di mukaddimah? Kalimat kematian didahulukan daripada kalimat kehidupan. Yang pertama, dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa ketika lafaz kematian didahulukan, itu tadzkirah, sebagai peringatan kepada manusia yang diantaranya ada kehidupan setelah kematian. Makanya satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beserta beberapa puluh para sahabat. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas di antara kita?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata beliau, "Afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa wa aqyasuhum aktsarukum tadzkiratan lil maut atau lil mauti tadzkirah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang paling utama di antara golongan-golongan orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ukurannya adalah akhlak untuk kebaikan seseorang. Kenapa akhlak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan akhlak bukan menyempurnakan sholat, bukan menyempurnakan zakat, bukan menyempurnakan haji, bukan menyempurnakan umroh, tetapi menyempurnakan ibadah sholat. Kenapa rahasianya seperti itu? Karena wasamratul ibadah akhlakul karimah. Buah daripada ibadah adalah akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diutus karena akhlak yang mulia, maka di situ maksudnya sudah disebut juga maksud daripada menyempurnakan sholat, puasa, zakat, lain sebagainya yang akhirnya akan melahirkan kesempurnaan akhlak. Hadirin pemirsa Alba Mabar rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari petikan hadis tadi, jawaban Rasulullah bagi Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua kata Rasulullah, wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak ingat mati. Dan wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaika aqyasun, kata Rasulullah.
Orang yang hidupnya selalu mengingat bahwa dirinya pasti mati dan sibuk mempersiapkan amal yang baik, amal yang istimewa, amal yang berkualitas untuk kehidupan setelah kematian. Makanya dalam ayat itu didahulukan kalimat yang menunjukkan arti kematian daripada kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kemudian yang kedua hikmahnya, lafad al-maut didahulukan daripada al-hayat. Yang kedua, karena kata para ulama ahli tafsir, banyak sekali orang yang di hari ini, di zaman akhir ini, sudah lupa tentang masalah kematian atau takut sama sekali tentang masalah kematian. Rahasianya kenapa orang sudah melupakan kematian? Bahkan orang takut menghadapi kematian. Padahal yang namanya kematian adalah hal yang pasti. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Alasan para ulama ahli tafsir, kenapa orang banyak melupakan kematian? Bahkan orang itu banyak takut oleh kematian. Di antaranya karena orang tidak tahu hakikat kematian. Padahal kalau menurut agama, pelajaran-pelajaran di pondok-pondok pesantren, para kiai, para ulama telah memberikan informasi, memberikan motivasi, memberikan pengetahuan terhadap pelajar dan santri-santri bahwa yang pertama adalah kematian, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Kenapa melupakan kematian? Kalau orang sudah melupakan kematian, tidak ingat lagi terhadap kematian, kemudian takut oleh kematian, berarti takut oleh nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti lupa terhadap nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kematian disebutkan nikmat? Begini, andai dalam kehidupan ini tidak ada kematian, maka bumi yang sekarang kita huni terlalu sempit untuk menampung orang-orang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Yang kedua, kenapa kematian disebutkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Di dunia yang sebentar dan sementara ini, banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan. Banyak orang yang terzolimi kemudian tidak bisa membalas atas kezoliman. Tetapi ketika ada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada pembalasan dalam hidup setelah kematian. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ketika orang berbuat baik, maka orang itu akan panen raya terhadap kebaikan yang telah dilakukan. Ketika orang melakukan kejelekan, maka dia pun akan menuai bahaya daripada kejelekan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, kematian itu sebenarnya adalah didekatkannya makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk didekatkan kepada Allah penciptanya. Kalau orang di dunia sudah cinta kepada Allah, kalau orang di dunia sudah rindu kepada Allah dengan melakukan berbagai-bagai apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dijadikan cinta agungnya, Allah dijadikan kerinduannya dalam kehidupan ini, maka orang itu akan merindukan kematian. Kenapa? Karena kematian adalah hakikatnya dekatnya makhluk dengan penciptanya, dekatnya makhluk dengan kholiknya. Siapa yang tidak mau berdekatan dengan kekasih yang dicintai? Semuanya merindukan sebenarnya. Orang yang sudah paham terhadap itu, maka dia tidak takut mati, tidak lupa mati. Kemudian yang ketiga, kematian itu sebenarnya adalah tempat di mana orang akan bisa melewati semuanya. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Hal yang pasti, dan Allah akan memberikan penghargaan bagi seluruh amal-amal yang dilakukan oleh makhluk ketika makhluk berada di dunia. Begini, hadirin wal hadirat pemirsa Alba Mabar,
seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, maka akan jadi teman baik, akan jadi teman yang sangat indah, yang selalu menghibur dan menemani orang yang sudah ada di alam barzah. Dari kitab Musnad Ahmad rahmatullah alaihi wa radhiyallahu anhu, amalan yang dilakukan, sholatkah, puasakah, zakat, ibadah haji, sedekah dan lain sebagainya, bacaan Quran, itu nanti jangankan di alam akhirat, di alam barzah saja akan menjelma jadi seseorang yang sangat enak dipandang, dan orang itu menemani, menghibur ahli amal soleh tersebut. Kemudian yang keempat, sering kita mendengar ketika ada orang meninggal dunia dengan bahasa berpulang. Berpulang kepada Allah penciptanya, terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah kita boleh meminjam, kematian itu adalah mudik orang-orang yang beriman. Betapa sekarang banyak orang yang sedih ketika tidak bisa mudik ke kampung halaman, merindukan saudara, merindukan handai tolan, merindukan kampung halaman, tempat di mana mereka dilahirkan, tempat di mana mereka dibesarkan, main di kampung halaman. Tetapi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini, mereka tertahan, rasanya tertahan, raganya tertahan, tidak bisa pulang dan tidak bisa mudik ke kampung halaman. Manusia atau kita semua hakikatnya bukan penduduk dunia. Di dunia kita hanya mengembara. Di dunia kita hanya sebentar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa panjangnya umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina sittina wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Sebentar sekali. Apalagi kalau diperbandingkan 60 tahun, 70 tahun dunia dengan waktu akhirat. Karena sehari semalam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 60-70 tahun mungkin beberapa menit akhirat. Kalau digambarkan oleh Rasulullah, umur umat Rasulullah di antara 60 dan 70, itu yang sudah ijabah doa Allahumma tawwil umurana. Hati-hati kepada siapapun yang sekarang, hadirin yang menyaksikan, hadirat yang menyaksikan, pemirsa Alba Mabar yang menyaksikan, yang sekarang umurnya sudah 62 tahun. Kalau Rasulullah 63 tahun, bagaimana kalau sama dengan Rasulullah? Usia tinggal 1 tahun lagi. Apalagi kalau sama dengan Rasulullah yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan. Apalagi yang hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari, tidak akan bisa berlebaran. Betapa orang yang sekarang banyak yang sakit, hatinya sakit, rasanya sakit. Kenapa? Rindu terhadap kampung halaman. Kampung halaman kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia yang ada di permukaan bumi ini adalah bukan dunia, karena dunia hanya gharibun. Di dunia kita hanya mengembara, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke alam barzah, dan kita akan masuk ke alam akhirat, dan masuk ke alam akhirat itulah kampung halaman kita yang hakiki dan sebenarnya. Dan di situ orang yang bahagia, orang yang ahlul jannah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, akan menikmati seluruh kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ketika orang mukmin sudah melihat Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puncak segala kenikmatan, tidak ada bandingannya. Kembali kepada ayat yang tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ kita harus paham bahwa Allah memberikan kehidupan kepada kita yang tidak lama, yang sementara dan sebentar ini. Tujuannya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita bisa mempersembahkan amal yang terbaik,
amal yang berkualitas, amal yang tidak hanya mengejar jumlah tetapi mengejar nilai untuk jadi nilai dalam diri dan kepribadian kita. Di antaranya, sebelum kita meninggal, sebelum kita meninggalkan dan berpisah dengan dunia ini, raga berpisah dengan nyawa ini, kita harus mempunyai amalan-amalan yang disebut wirid. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, yang disebut wirid, yang dimaksud wirid adalah kita mempunyai amalan yang diistiqomahkan sampai kita meninggal dunia. Coba kita merenung sekarang, sudah punya amalan dan wirid apa yang sudah diistiqomahkan oleh kita, yang sudah diistiqomahkan melakukannya oleh kita sampai akhir kehidupan kita. Terkenang seorang Ibu Hajjah Umi Syaja'ah, ibu mertua juga guru, orang yang sangat baik akhlaknya. Beliau mempunyai wiridan-wiridan amal, di antaranya qiraatul Quran. Masya Allah tabarakallah. Kami dengan keluarga hanya bermaksud untuk tahsinul mayyit, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, zakiru mahasina mautakum, bicarakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ini bunda kita, bunda kami, Ummi almarhumah, sudah mewiridkan bacaan Al-Quran. Kadang 2 minggu sekali khotam, kadang 1 bulan itu sudah merupakan wiridannya, sebulan sekali khotam Al-Quran. Dan yang lebih istimewa lagi, ketika khotam Al-Quran, maka Ummi mencatat di jilid Al-Qurannya, sehingga betul-betul itu jadi pelajaran bagi kami. Pelajaran bagi kami sebagai anak dan keturunannya, sebagai anak, menantu dan cucu-cucunya. Juga mudah-mudahan jadi pelajaran bagi alumni dan umumnya muslimin muslimat. Sampai menjelang kewafatannya kemarin, beliau menghatamkan Al-Quran. Dan ketika catatan-catatan khatam Al-Quran dalam jilid Al-Quran sudah habis, baru Al-Qurannya diganti. Mungkin 3 tahun sekali, mungkin kurang ataupun lebih. Dan itu betul-betul sekali lagi jadi pelajaran bagi kami. Itu yang dimaksud dengan aurad. Atau ada orang yang mempunyai wirid dengan bersedekah. Sedekah di waktu senang, sedekah di waktu susah, sedekah di waktu membutuhkan, sedekah di waktu sedang banyak harta dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sirri wa alaniyah, dalam waktu yang ramai ataupun di waktu yang sendiri, selalu melaksanakan sedekah sampai meninggal dunia. Dan orang terkenang, terbayang, orang mengenang sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Amalnya sudah diistiqomahkan, amalnya sudah diistiqomahkan sampai meninggal dunia. Itu merupakan wirid. Ayyukum ahsanu amala. Bukan banyak sebenarnya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang paling baik, amal yang paling istiqomah, amal yang paling dawam, amal yang paling kontinu, walaupun sedikit jumlahnya. Hadirin wal hadirat, pemirsa Alba Mabar, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengambil pelajaran dari sepeninggalan almarhumah ibunda kami. Dari mulai berobat, kemudian diproses dalam beberapa hari di rumah sakit, kemudian almarhumah tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Padahal kalau berbicara sakit, penyakit yang dialami dan dirasakan oleh beliau adalah penyakit yang sangat luar biasa.
dan kami sebagai keluarga. Karena bergantian untuk berkhidmat kepada Umi, berkhidmat atas perintah Buya, orang tua kami bergantian datang ke rumah sakit. Kemudian di situ melihat bagaimana Umi selalu ingat terhadap waktu sholat. Bagaimana berat untuk meninggalkan puasa, padahal dalam keadaan sedang sakit. Dan di akhir-akhir kehidupan, sampai melepaskan ajal atau nyawanya, nafas yang terakhir dihembuskan oleh Umi, insya Allah kami jadi saksinya kalimat Allah yang dikeluarkan. Seiring dengan nafas, keluar masuk nafas, berzikir. Ketika kami membawa almarhumah dari rumah sakit, dari Imanoy, kemudian sepanjang perjalanan kami mentalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami mentalkin dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan Umi sangat mengikuti hal itu. Dan kelihatan banyak sekali alumni, masyarakat yang menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan akhlak Umi, kebaikan-kebaikan almarhumah. Dan itu jadi pelajaran. Ternyata keistimewaan seseorang, orang mukmin di pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan hartanya, bukan pangkat jabatan dan kedudukannya, tetapi ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Semoga dengan pemaparan yang sangat sederhana, singkat karena terbatas dengan waktu, kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibroh dari apa yang telah disampaikan. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, demikianlah ilmu yang sudah dipaparkan oleh guru kita mengenai kematian. Islam sangat menitik beratkan bahwasanya kecerdasan bukan hanya ada pada aspek intelektual saja, emosional atau sosial saja, tapi juga spiritual. Salah satunya adalah dengan mengingat kematian. Pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita dengan mengingat kebaikan akhlak almarhumah Umi Hajah Sajaah. Setelah pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Alba Mabar. Tos kauding kurang sadaya kasaksen bahwa Umi adalah pendamping Buya, bukan hanya dalam keluarga, tetapi perjuangan agama dan pondok. Sallallahu ala zainil wujud man sakana taiba wa khayama fi zarud ya muhaminu ya salam arina wajhal habibi fil manam wala nafi Semoga Umi di surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Rabbi mati'na bi dhikri daiman abadan hatta atan nazur zaman Rabbi anzilna bi firdaus. Awal marrah menghembuskan napas yang terakhir, dia akan diperlihatkan kepada tempatnya yang di surga itu. Sedangkan bidadari belum pernah sampai sekarang diperlihatkan kepada siapa pemiliknya. Maka bidadari pun cemburu kepada Ummi. Ya ayuhan nafsu ya mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatim maradiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemirsa, kembali lagi dengan kita di Alba Mabar. Mari belajar agama di bulan Ramadan. Pemirsa, berikutnya kita akan mendengar dari guru kita bagaimana akhlak terpuji yang patut kita teladani dari almarhumah ibunda kita Umi Hajah Syaja'ah di sepanjang hidupnya. Ustadz, berikutnya kita sebagai murid-muridnya dan juga secara umum kaum muslimin, masyarakat, kita ingin mengetahui bagaimana akhlak terpuji dari Umi yang sudah dipertontonkan, yang sudah dicontohkan di sepanjang hidupnya, baik sebagai pribadi, sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat. Kami sangat menantikan cerita-cerita itu karena kita semua rupanya ingin meneladani sifat-sifat terpuji tersebut. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai anak menantu dan mendapatkan informasi-informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya tentang kepribadian, akhlak baik daripada almarhumah Umi. Dari sisi kepribadian, beliau seorang wanita yang mendapatkan gemblengan dan didikan dari guru beliau, dan di antara guru beliau adalah Buya. Makanya dalam kepribadian seseorang akan terlihat istimewanya dengan sebab keistimewaan guru yang mendidik, yang mentarbiyah, yang memberikan pelajaran dan ajaran terhadap muridnya. Kepribadian Umi yang kami saksikan dari dalam, karena kami adalah bagian daripada keluarga, adalah kepribadian yang sangat luar biasa. Ketika sedekah bukan hanya harta, tetapi senyum pun adalah bagian daripada sedekah, maka Umi adalah orang yang selalu terlihat oleh kita ketika berpapasan, bertemu,
ketika Umi keluar dari rumah menemui jamaah, menemui santri, menemui alumni, menemui kami sebagai anak menantu dan keluarga besarnya, selalu dihiasi bibirnya dengan senyuman. Dan kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Ahli sedekah beliau. Kemudian senyum seperti itu adalah ketawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketawa Rasul itu adalah tabassum. Kalau ketawa syaitan kohkohah, besar sekali ketawanya. Umi selalu banyak menebar senyum. Kemudian dari sisi keluarga atau dari sisi seorang istri, kami mendengar langsung dari Buya bahwa Umi itu adalah sosok wanita yang taat terhadap suami. Dirasakan manis, dirasakan pahit, apa yang diperintahkan dan jadi titah seorang suami, asal tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak sah taat kepada makhluk hatta kepada suami kalau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi adalah, kata Buya, sosok wanita yang solihah, sosok wanita yang taat terhadap suami. Kemudian kalau wanita yang taat kepada suami, di antara cirinya, di kala suami memerintah selalu taat sepanjang perintah daripada suami tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah seorang suami yang mempunyai istri solihah, karena ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan, dunia adalah perhiasan. Seluruh dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Insya Allah Umi kami adalah seorang ibu yang solihah. Kemudian kalau berbicara masalah Umi seorang ibu untuk anak-anaknya, dari sekian banyak anak yang dilahirkan oleh Umi, 7 anak bersaudara yang dilahirkan oleh Umi, 6 perempuan, 1 laki-laki, tentu mempunyai karakter yang berbeda-beda, tentu mempunyai sifat yang berbeda-beda, tentu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Di situ Umi tampil untuk mensikapi, untuk mengayomi daripada seluruh anak yang berbeda-beda sifat dan karakternya, sehingga kami sebagai anak-anaknya dan kami sebagai anak menantunya merasa betul-betul dihargai, merasa betul-betul diberikan ruang, merasa betul-betul diperhatikan. Padahal jelas dari seluruh anak-anak yang dilahirkan oleh Umi, apalagi kami sebagai menantu yang tidak dilahirkan oleh Umi, mungkin sangat jauh berbeda sifat dan karakter, tetapi Umi bisa merangkul, bisa mengayomi daripada anak-anak Umi. Kemudian mungkin saja dalam berkeluarga ada keinginan Buya seperti ini, keinginan anak-anak seperti ini. Kadang keinginan itu seperti berbeda, padahal memang tujuannya insya Allah tidak berbeda, tetapi dalam pengolahan prinsip mungkin seperti berbeda-beda. Nah, Umi itu tampil jadi jembatan. Jadi jembatan bagaimana agar anak-anak tidak pecah hatinya, walaupun punya prinsip misalnya yang agak berseberangan dengan Buya, dan ke Buya pun tidak menjadi sesuatu hal yang kurang enak. Di situ peran daripada Umi. Kemudian Umi itu tidak senang melihat anaknya kesusahan. Ketika anak terlihat, terdengar kesusahan, maka Umi tampil untuk menghibur mereka dengan apa yang Umi bisa. Makanya kami sebagai keluarga
sebagai anak, sebagai menantu merasa kehilangan banget dengan sosok yang amat sangat mulia. Insya Allah mudah-mudahan jadi bidadari surga dan lebih daripada bidadari surga keistimewaannya. Kemudian pribadi Umi sebagai guru, beliau punya jamaah istighosah, jamaah pengajian rutin hari Jumat, kemudian jamaah untuk kajian hari Rabu. Bagaimana Umi sangat kasih dan sayang kepada mereka, sehingga mereka jamaah Umi, ibu-ibu wil khusus, diberikan pelajaran tentang fikih sholat. Karena sholat itu merupakan ibadah yang sangat pokok. Tidak akan sukses ibadah yang lain sebanyak apapun kalau sholatnya tidak benar. Umi melibatkan anak, melibatkan guru yang lain untuk memberikan pelajaran tentang sholat terhadap jamaahnya dalam keadaan sedang sehat ataupun sakit, sampai Umi dipapah, sampai Umi dibopong, sampai Umi diberikan bantuan untuk melangkah ke tempat-tempat beliau di mana mendidik jamaahnya. Kemudian ketika jamaah Qur'annya, yang alhamdulillah ratusan jamaah Qur'annya, ada jamaah yang baru masuk informasi kepada Umi, nih Qur'annya, nih seragamnya, guru yang sangat istimewa. Bukan hanya menaburkan ilmu, bukan hanya memberikan ilmu, tapi materi. Itulah dakwah yang sangat istimewa. Mungkin kalimat-kalimatnya tidak banyak mengeluarkan kata-kata ceramah, tetapi gerakan, tetapi amal soleh, sedekahnya itu bagian ceramah yang amat sangat luar biasa, yang sangat istimewa sekali. Kemudian menurut satu sumber yang dapat dipercaya, satu waktu Umi istighosah. Satu waktu Umi istighosah, lalu ketinggalan tas kecilnya, lalu memerintahkan kepada seseorang, tolong ambilin tas saya, tolong ambilin tas saya, tas kecil itu yang biasa Umi bawa. Di situ ada uang. Ketika Umi melibatkan jamaah ibu-ibu untuk beristighosah, padahal kalau kita berpikir istighosah itu untuk kepentingan semua, untuk kepentingan A, B, C yang terlibat di istighosah itu, ataupun ketika si A, si B mendoakan keluarganya, meminta pertolongan, memohon, mengemis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah istighosah, Umi bersedekah, memberikan keuangan, memberikan uang. Masya Allah, tabarakallah. Sosok Umi untuk umum selama Umi sehat, baik terhadap hal yang menggembirakan, tahniah, terhadap ada yang mengundang pernikahan dan sebagainya, Umi selalu mengusahakan untuk hadir dan memberikan ciri tahniah atau kado, cidera mata dan sebagainya. Kemudian ada hal yang menyedihkan, takziah. Selama Umi sehat, maka Umi selalu mengusahakan untuk datang bertakziah. Dan itu yang banyak kami saksikan tentang pribadi Umi, dari sosok pribadi, sosok istri, kemudian sosok orang tua, kemudian sosok guru dan tokoh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak ada kesuksesan seorang suami tanpa istri yang hebat di belakangnya. Tidak ada kesuksesan suami, siapapun suaminya, yang sukses dengan sendirinya, terkecuali di belakangnya ada wanita yang sangat perkasa, luar biasa dalam akhlak. Dan kita kembali kepada namanya, Umi Hajah Syaja'ah. Nah,
Syaja'ah itu kalau kami melihat pengertian dari bahasa Arab, syaja'ah itu adalah berani untuk kebenaran, takut melakukan kesalahan. Nah, ketika berani untuk melakukan kebenaran dan takut melakukan kesalahan, itu disebut syaja'ah. Ada orang yang terlalu berani tetapi tidak memperhitungkan salah dan benar. Menurut agama itu namanya tahawur. Berani babi tanpa perhitungan apakah benar apakah salah. Ada lagi keberanian yang lemah. Yang lemah di bawah syaja'ah itu namanya jubun. Keberanian yang amat sangat lemah sekali. Kalau syaja'ah itu keberanian yang sangat luar biasa untuk melakukan kebaikan dan takut melakukan kejelekan. Itu nama daripada ummi, sehingga Islam pun mengajarkan buatlah nama yang terbaik karena nama itu sebuah optimisme. Itu mungkin. Baik pemirsa, baru saja kita menyimak bersama-sama akhlak terpuji yang sudah dicontohkan oleh almarhumah Umi Hajah Syaja'ah, yang mudah-mudahan kita semua bisa meneladani itu semua sebagai muridnya, sebagai santrinya, sebagai keluarganya. Ya. Amin. Mari kita doakan bersama-sama supaya almarhumah Umi mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Pemirsa, sebelum kita tutup episode kali ini, mari kita simak terlebih dahulu kesimpulan dari kajian kita pada sore kali ini dan dilanjutkan dengan doa bersama. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Umi, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di alam sana. Ustaz, mari kita terlebih dahulu ingin menyimak kesimpulan dari kajian kali ini dan dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustaz. Baik. Kesimpulan yang telah dibicarakan dari awal sampai akhir, kematian adalah hal yang pasti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu seperti pintu dan siapapun pasti akan melewati pintu itu. Jangan takut mati, karena kematian adalah pasti. Yang kita takutkan ketika kita meninggal sedang tidak ibadah kepada Allah, sedang maksiat kepada Allah, sedang munkar kepada Allah, sedang tidak baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mati dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah cita-cita kita bersama, cita-cita kita semua. Bagaimana kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah ya Rabbana, berikan usia kepada kami dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian, kenapa orang takut tentang masalah kematian? Karena disimpulkan orang itu belum paham tentang apa hakikat daripada kematian. Padahal tadi sudah disebutkan, hakikat kematian adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kematian, hamba akan lebih didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kematian, manusia akan mendapatkan balasan dari amal-amal baik atau amal-amal jelek yang dilakukan di dunia. Dengan kematian, orang akan pulang ke kampung halamannya. Akhirat kampung halaman. Itu mudah-mudahan menjadi keilmuan yang berkah bagi kita semua tentang masalah tadkiratan lil mauti, mengingat masalah kematian. Dan orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati adalah orang yang paling cerdas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Dilanjutkan dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Mari angkatkan tangan kita, tangan yang hadir dan melihat tayangan ini. Kita akan mendoakan Ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana ya Rahmanu ya Rahim, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik.
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tuhrimna ajraha wa la tuftinna ba'daha waghfir lana walaha wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikan bunda kami adalah ahli surgamu. Ya Allah ya Rabbana, luaskan alam kubur ibu kami, terang benderangkan alam kubur ibunda kami, harum semerbakkan alam kubur ibunda kami, luaskan alam kubur ibu kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kubur ibu kami raudhatan min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kubur ibu kami hufratan bin hufarin niron, jauhkan dari dari nerakamu ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pemirsa, demikianlah episode kita pada kali ini. Alba Mabar pada episode kali ini merupakan episode terakhir dan penutup episode Alba Mabar di Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Kami selaku kerabat kerja meminta maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang terjadi selama tayangnya seluruh Alba Mabar pada tahun kali ini. Terima kasih atas partisipasi pemirsa menyaksikan acara ini. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Al Basyariah Official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Pondok Pesantren Al Basyariah. Sampai jumpa lain waktu pada program yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.